Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Arifatur Rahman dari kelas S1 Sistem Informasi Angkatan 2017. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Business Intelligence dan juga mungkin nanti ada praktek singkatnya terkait yang ada di layar ini terkait skema OLTP yang ada di sini, konsepnya seperti apa. Nah, jadi singkat aja mungkin Business Intelligence itu kan merupakan sebuah istilah ya dari penggabungan alat, tools, dan sebagainya untuk membantu kita dalam mengambil keputusan ataupun mencari pengetahuan dan sebagainya dari sebuah data yang mungkin sangat besar seperti itu. Nah, dan di sini saya itu udah punya sebuah skema ya dari OLTP nih, ada Adventure Work 2008 OLTP skema. Terus juga di sini banyak banget ya ada skemanya, mulai dari daerah DBO, terus juga ada human resource, sales, person, production, purchasing, seperti itu. Nah, jadi di sini itu mungkin bisa kita lihat ya, OLTP ini ya seperti namanya, OLTP itu kan data-data transaksional ya. Jadi data-data transaksional itu bakal tersimpan di sini, dan ini skemanya gitu. Dan ini mungkin salah satu OLTP yang lumayan rumit kalau misalkan kita bacanya tidak teliti, tapi percayalah ini sangat mudah ketika kita sudah memahami peta konsepnya seperti apa. Nah, untuk praktek bisnis intelligence sendiri, mungkin di sini saya akan mengambil studi kasusnya dari skema yang purchasing seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya di sini kurang lebih ada empat table dari database ini, mulai dari purchase order detail, purchase order headernya, vendor, terus ship method, dan product vendor. Ada 5 tabel. Nah, dari sini itu sebenarnya dalam praktek bisnis intelligence-nya kita bisa ngambil ya. Jadi ngambil data nih dan kita olah untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan di kemudian hari. Dari data purchasing ini bisa kita lihat nih, karena di situ ada purchase order header-nya, di dalam itu kan ada kayak ship methodnya nyambung ke sini, nyambung ke sini nih, ship method ada di sebelah kanannya, terus juga ada vendor ID dan sebagainya. Bahkan ada juga yang nyambung ke bagian person ya, yang nyambung ke bagian person ini untuk data orangnya seperti apa. Nah, dari sini sebenarnya kita itu dengan memanfaatkan business intelligence, kita itu bisa memanfaatkan data ini untuk memprediksi nih kira-kira orang ini atau si A, si B, si C, dan dia itu kebiasaannya pembeliannya apa aja nih. Terus juga ketika dia membeli suatu produk A, itu dia bisa dibarengin dengan produk apa aja. Nah, itu bisa kita olah sehingga nanti ketika kita udah mendapatkan pola tertentu, itu kita bisa manfaatkan. Misalkan dari yang pertama dulu, misalkan tadi ya si A, dia itu kebiasaannya beli apa aja. Nah, bisa tuh nanti ketika dia mau beli lagi, kita menawarkan produk yang lain serupa, yang mungkin value-nya, keuntungannya bisa lebih untung ke kitanya, seperti itu. Maupun misalkan seperti ini, misalkan si A ini dia biasanya beli produk A, produk B, produk C. Nah, ketiga produk ini berbeda, namun selalu dia beli. Nah, kita juga bisa menawarkan produk-produk sejenis yang lainnya, ataupun produk-produk yang masih bersangkutan terhadap hal tersebut, sehingga kita bisa menambah value dari pembelian dia seperti apa. Nah, jadi mungkin ya contoh kasus realnya dari purchasing ini, walaupun mungkin agak keluar dari konteks yang ada di skema ini, kita bisa lihat di minimarket tuh. Oh, sorry, bukan minimarket, kita ini aja. Marketplace, misalkan kayak Shopee ataupun Tokopedia. Nah, jadi kan biasanya kita bahkan belum masuk ke pembelian pun, kita baru ngetik aja, itu kan biasanya langsung muncul tuh yang lain-lainnya kan. Uh, ada saran-saran ini, saran itu, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa masuk tuh ke kitanya. Walaupun mungkin nanti itu ada perpanjangannya juga ya.
ada main machine learning-nya juga di sana untuk kita mendapatkan penawaran otomatis seperti itu. Namun di bisnis intelijen setidaknya kita mempunyai data, karena bisnis intelijen ini biasanya kan kita data-datanya ini rumit banget ya, apalagi kalau masih mentah itu sangat susah dilihat. Nah, dengan memanfaatkan bisnis intelligence ini, setidaknya kita itu punya tuh yang namanya nanti dashboard tentang ini, misalkan tentang forecasting ini, si A seperti apa, terus juga kebiasaannya, polanya seperti apa, produk tertinggi itu apa yang dibeli, terus juga detail seperti apa, berapa jumlahnya yang paling gede ataupun paling rendah dan sebagainya. Seperti itu sih mungkin konsep bisnis intelligence yang bisa kita terapkan pada skema forecasting ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.